Ketika memimpin pengajian di depan para jemaah, seorang pria asal Jawa Timur yang disinyalir adalah Ustadz meninggal dunia. Inilah berita pertama dalam Intens Update hari ini. Jodoh, maut, dan rejeki memang di tangan Allah. Dan tentang kematian tak pernah ada yang mengetahui kapan malaikat maut akan mencabut nyawa manusia. Maka inilah kisah yang membuat heboh yang dialami pria asal Jawa Timur yang disinyalir seorang ustadz ketika sedang memimpin pengajian di hadapan para jemaah, termasuk Menteri Sosial Khofifah Indrawati yang kabarnya turut hadir. Dan di saat sedang melafalkan ayat suci Al-Quran, seperti apa Ustadz Muhammad Zafar yang tiba-tiba langsung mengembuskan nafas terakhirnya. Hari senja kilau kan sapu semua hampa. Wa huwa al-azizul ghafurul ladzi khalaqa batas telah sirna terhempas dalam keangkuhan. Dia kian terdiam dan merinding lah, karena kan maksudnya gimana ya, orang dia lagi ceramah terus tiba-tiba dia meninggal gitu aja. Ya emang sih balik lagi sama yang di atas, kita nggak ada yang tahu ya umur rezeki semuanya tuh udah diatur gitu loh. Kapan kita meninggal, semuanya tuh udah ada yang nentuin yang di atas gitu. Kalau gue ngelihatnya sih ini dalam keadaan yang baik karena lagi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang baik. Sangat mulia ya. Ya subhanallah banget lah. Meninggal dunia ketika sedang melafalkan ayat suci Al-Quran. Lalu benarkah kepergian sang ustadz tergolong husnul khotimah di mana jiwanya langsung dipeluk kebahagiaan yang paling nikmat di surga? Seperti apa meninggal yang husnul khotimah dalam Islam? Kematian itu ada yang diberi nikmat oleh Allah, ada yang diberi siksa oleh Allah. Nah kalau ini tanggapan saya ini nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Kematian dalam Islam ada dua versi. Su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan tidak baik. Husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Husnul khotimah, orang yang meninggal dalam keadaan baik ada ciri-cirinya. Yang pertama, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal di akhir syakaratul mautnya ia berkata la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Yang kedua, meninggal dalam keadaan melaksanakan ibadah, salat, mengaji, jihad, haji, puasa. Nah, video yang kita saksikan adalah seorang manusia yang insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalkan kisah kematian yang husnul khotimah, inilah berita berikutnya yang dibawa Eli Sugigi. Jalani sidang proses perceraiannya dengan Ferry Anggara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Apa yang membuat Eli Sugigi tiba-tiba berderai air matanya ketika keluar sidang? Benarkah Eli merasa sedih bercampur malu karena lagi-lagi harus menghadapi majelis hakim gara-gara kasus perceraian? Ini gak apa-apa. Ya. Izin kawakin. Koeli, bentar Koeli. Lepas. Ya maju ada zoom Pak. Koeli kenapa Koeli? Enggak kan aku. Enggak lah, tadi kan oh lihat di Pak Hakim gitu jadi sedih ya karena kan
Ya sedih sih, bukan karena nggak mau cerai, tapi malu aja. Kenapa harus begini lagi gitu kan? Itu kan Ferry janji ya, kita nggak bakal cerai, kita nggak bakal apa gitu kan, tapi kan ternyata begini lagi. Saya malu sama anak, sama temen, sama keluarga, sama orang-orang gitu kan ya. Dibilang capek kan jelek banget, tapi kan orang nggak tahu penderitaan hati saya, penderitaan hidup saya, beban hidup saya, mereka nggak tahu. Yang jalanin saya, yang jadi beban hidup saya gitu kan ya. Bukan saya mau eksis, bukan saya mau diundang-undang di TV, bukan. Bukan saya mau eksis, bukan saya mau diundang-undang di TV, bukan. Sama anak-anak juga malu, pesan orang tua juga saya langgar gitu kan. Kenapa harus begini gitu kan, kenapa harus begini lagi, ketemu ke meja hakim lagi, ke meja hijau lagi, ngeliat. 3 kali gagal menikah dan kini menjalani proses perceraian untuk kegagalan yang keempat kalinya, Eli Sugigi hancur hatinya karena menanggung rasa malu. Apalagi dengan predikatnya saat ini sebagai seorang public figure. Lantas benarkah Eli pun berjanji tidak akan menikah lagi? Saya sekarang fokus, udah pokoknya doain, saya minta doanya aja, saya nyari uang, saya mau nyari uang untuk anak saya sampai saya nggak mau nyari laki lagi, udah mau cari duit aja. Saya janji, saya udah ini terakhir cerai sama Ferry. Semoga minggu depan putusannya tanggal 10 Mei putusan. Saya nggak akan kejar laki-laki lagi, enggak, udah. Saya nggak akan kejar laki-laki lagi, enggak, udah. Terutama Ulfi, saya tutup kata Ulfi, kalau mama sampai menikah lagi, Ulfi tidak ada di dunia ini. Dia pengen, istilahnya udah nggak mau kenal mamanya lagi. Saya lebih berat sama anak dong. Dan kabar terakhir yang sedikit melegakan datang dari Julia Perez dari kamar perawatan. Sempat dikabarkan tak sadarkan diri, benarkah Julia Perez telah membaik bahkan sampai mengajak sang manajer untuk berjoget-joget. Tapi benarkah Jupe pun justru salah mengenal sang manajer sebagai Nasar? Joget, hobat, terus Kak, nyanyi, geboy, suruh joget ya Kak? Joget, lihatin dong, Nasara lagi joget. Diapain? Pura-pura nyanyi. Rasa hati ini wis boten nemu kamu wis tak sobek-sobek kamas indah hoy karo mistukin. Saya suruh joget. Kurang heboh Nasar. Jadi saya menghibur dia. Saya menghibur dia supaya dia biar senang. Ya udahlah, satu keluarga pada ketawa-ketawa. Kurang heboh. Ya udah, saya udah heboh. Oke, saya juga ya mungkin dia lagi keinget Nasar. Kemarin dia inget, iya Koneng gitu. Hai Koneng, dia ngomong gitu. Tapi lucunya lagi pas Nasar, kita ketawa, bukan Koneng, Nasar. Ayo joget. Saya ikut joget. Dia juga ya tangannya dia gitu. Terus dia ngomong hoba, dia kayak gitu dia. Aku sih senang banget pada saat itu. Oh, berarti alhamdulillah gitu loh. Maksudnya ini respon yang sangat baik buat Jupe. Lihat perkembangannya makin baik, itu aja sih. Dari berita tentang kematian Husnul Khotimah, proses perceraian Eli Sugigi, serta kondisi Julia Perez, inilah kisah kebahagiaan pemeran sinetron Dunia Terbalik. Genap berusia 15 tahun, seperti apa kejutan demi kejutan yang diterima Rehan Khan, pemeran Edward, mulai dari rumah sampai lokasi syuting. Benarkah seorang gadis spesial pun hadir memberi kejutan bagi sang pemeran Edward? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Genap berusia 15 tahun, Rehan Khan, pemeran Edward di sinetron Dunia Terbalik, bertubi-tubi mendapatkan surprise. Seperti apakah Rehan yang baru saja bangun tidur langsung mendapatkan surprise dari keluarga dan juga fans?
Menerima pula surprise di lokasi syuting. Bagaimanakah gebetan Rehan yang juga ikut memberikan surprise?